Sesi praktis MotoGP Jepang di Motegi berlangsung sengit. Fermin Aldeguer sempat memimpin, namun akhirnya Marco Bezzecchi tampil tercepat dengan catatan 1 menit 43,193 detik. Pecco Bagnaia sempat unggul, tapi harus puas di posisi 7. Jorge Martin dan Alex Marquez sempat terjatuh meski Alex masih bisa finish di luar 10 besar. 10 rider yang lolos langsung ke Q2, Bezzecchi, Acosta, Marc Marquez, Mir, Di Giannantonio, Marini, Bagnaia, Quartararo, Fernandez, dan Zarco. Di lintasan balap, kadang bukan hanya kecepatan atau keterampilan teknis yang menentukan. Ada hal yang tak kasat mata, yang merambat ke dalam kepala lawan, mengganggu ketenangan, merusak fokus. Valentino Rossi adalah sosok yang mampu menghadirkan unsur mistis itu, aura yang membuat rivalnya, Dani Pedrosa, menderita tidak hanya saat bersaing di trek, tetapi juga jauh sebelum helm diturunkan. Dalam podcast Mick Bubble, Dani Pedrosa berbicara tentang bagaimana ia tidak senyaman saat harus menyalip Rossi dibanding menyalip pebalap lain. Rossi tak cuma menyalip di tikungan, memotong rem, atau mempercepat di lap pertama. Rossi punya kemampuan untuk menang tanpa harus memacu di lintasan. Lewat media, lewat pandangan, lewat reputasinya yang sudah melegenda, Rossi bisa masuk ke pikiran lawan. Ia mampu membuat lawan merasa bahwa mereka selalu di bawah bayangan, bahwa kemenangan bukan hanya soal cepat di lintasan, tetapi juga soal bagaimana bertahan dari tekanan psikologis. Pedrosa mengakui karakter pribadinya membuatnya lebih gampang terganggu dengan aura Rossi, suasana yang Rossi bangun, yang membuat persaingannya bukan hanya soal siapa lebih cepat, tapi siapa yang bisa menang dalam pikiran terlebih dulu. Rider andalan KTM Factory Racing, Pedro Acosta, menyatakan bahwa ia tidak memasang target khusus saat memasuki MotoGP Jepang 2025, meskipun tahun lalu performanya di sirkuit Motegi sempat mendebarkan. Tahun lalu, Acosta sebagai rookie memimpin di sesi sprint sebelum akhirnya terjatuh, dan di balapan utama ia juga terjatuh meski menunjukkan kecepatan yang bisa menantang posisi kemenangan. Musim ini, setelah beberapa balapan rebound yang positif, banyak pihak berharap Acosta bisa kembali tampil kompetitif di Jepang. Namun, Acosta memilih untuk tetap realistis. Ia mengatakan bahwa meski Motegi seharusnya cocok untuk performanya, ia tidak mengharapkan apa-apa. Fokusnya adalah melihat bagaimana keadaan motor dan tim saat pertama kali turun Jumat nanti, lalu bekerja dari situ. Salah satu kelemahan yang terus ditunjukkannya adalah sesi kualifikasi. Acosta belum pernah start dari baris depan dan menurutnya ia kehilangan banyak waktu di awal lomba karena harus menyalip dari posisi belakang. Ia menyebut bahwa perbaikan dalam hal manajemen balapan dan kualifikasi adalah dua hal kunci yang harus ditingkatkan. Meskipun motor KTM-nya mengalami banyak perubahan dan sekarang terasa lebih seimbang, Acosta menekankan pentingnya untuk tetap tenang dan tak terbebani ekspektasi. Ia berharap bisa konsisten berada di 5 besar dan tampil kompetitif hingga akhir musim. Di MotoGP 2025, Ducati lagi menunjukkan dominasi yang kuat, kebanyakan berkat performa Marc Marquez yang sudah menang 11 kali di Grand Prix dan 14 kali di sprint, ditambah Pecco Bagnaia yang juga mendapat kemenangan di putaran-putaran utama. Tapi, rival-rival seperti Aprilia dan KTM mulai makin mendekat. Di Misano contohnya, Marco Bezzecchi dari Aprilia bisa tekan Marquez sampai ke garis finish. Karena itu, Ducati merasa perlu untuk tidak terlalu santai. Dilansir dari Crash, Davide Tardozzi menyebut bahwa regulasi dari Dorna sekarang berjalan cukup efektif dalam membantu kompetitor memperkecil gap performa. Dan Gigi Daligna, kepala teknis Ducati, sudah mulai berpikir ulang mengenai perkembangan motor mereka, bahwa mungkin mereka perlu membuka laci baru untuk inovasi atau perubahan guna menghadapi musim depan. Walau Ducati sebelumnya sempat memutuskan untuk berhenti mengembangkan sepeda motor spesifikasi 2025 karena awal musim berjalan sangat baik, tekanan dari lawan-lawan sekarang membuat mereka kembali mempertimbangkan rencana pengembangan. Di sisi lain, Ducati yakin Marc Marquez akan menyegel gelar dunia kelas utama kembali, apalagi dengan kondisi perlombaan dan peluang yang ada, termasuk putaran-putaran yang akan datang seperti seri Jepang dan Indonesia. Marc Marquez kini berada di ambang meraih gelar juara dunia MotoGP ke-7.
Sri di Motegi bisa menjadi momen penentunya. Ducati Corse bahkan dikabarkan sudah mempersiapkan kaos juara untuk Marc, seakan gelar tinggal di sablon saja. Di tengah situasi itu, saudaranya Alex Marquez tampil dengan tekad kuat. MotoGP Motegi bukan hanya menjadi panggung untuk kemenangan Marc, tetapi juga peluang bagi Alex untuk memberikan perlawanan. Alex menyatakan bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga agar pengesahan gelar Marc tidak terjadi terlalu cepat. Ia bukan hanya ingin menjadi kompetitor, Alex ingin menunda sejenak hari kebesaran sang kakak. Alex menyadari bahwa secara matematis kans Marc sangat besar. Namun ia juga melihat kesempatan untuk membuat Motegi menjadi akhir pekan yang hebat dengan berusaha mempertahankan performanya. Bagi Alex, jika ia bisa menunda gelar satu balapan lagi, itu akan menjadi pencapaian tersendiri. Meskipun begitu, Alex tidak menampik bahwa pada akhirnya Marc akan jadi juaranya. Yang bisa ia lakukan sekarang adalah berusaha mencoba semaksimal mungkin agar gelar tidak disegel di Motegi. Menjelang balapan World SBK di Aragon 2025, banyak yang bertanya apakah Alvaro Bautista akan membantu rekannya, Nicolo Bulega, dalam perebutan gelar melawan Toprak Razgatlioglu. Pasalnya, Bulega saat ini tertinggal sekitar 39 poin dari Toprak. Namun, jawaban Bautista tegas. Ia memilih untuk fokus pada dirinya sendiri ketimbang menjadi tim order menuju gelar untuk orang lain. Bautista menyatakan bahwa Bulega harus mengalahkan Toprak sendiri, bukan berharap bantuan dari dirinya. Bautista memang pernah menyokong Bulega dalam beberapa kesempatan di musim lalu, terutama pada seri terakhir di Estoril. Tapi di musim ini ia merasa beban itu bukan lagi tugasnya. Menariknya, Bautista optimistis menghadapi Aragon. Ia merasa sirkuit ini cocok dengan gaya mengendaranya dan karakter mesin Ducati Panigale V4R yang ia tunggangi. Ia juga menyebut bahwa target pribadi musim ini adalah finish top 3 klasemen. Namun, ia mengakui ada frustrasi. Setiap kali dekat dirinya dengan posisi ketiga, ada sesuatu yang terjadi dan dirinya kehilangan lebih banyak poin daripada yang Bautista dapatkan. Momen terbaik Bautista di Aragon terjadi musim lalu ketika ia memenangkan Superpole Race dan Race 2, kejayaan yang masih dikenangnya dengan bangga.